Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Akhwati fillah, didoakan mudah-mudahan sentiasa di bawah pelindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan, ima urusan dunia wa ima urusan agama. Diselamatkan daripada fitnah dunia, lebih-lebih lagi fitnah agama. Pagi hari ini kita akan teruskan siri kajian hadis kita. Himpunan hadis-hadis yang berkaitan dengan al-wara'u waz-zuhdu. Kaitan dengan sifat al-wara' dan sifat zuhud. Sebagaimana yang telah saya sampaikan, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala yang secara umumnya ajaran yang Nabi sampaikan kepada umatnya, yang baginda wariskan kepada umatnya, termasuk kita, itu terbagi menjadi 3. Secara umum. Yang pertama, Nabi mewariskan ajaran tentang keimanan dengan pelbagai penjelasan dan uraian, contoh yang diberikan oleh Nabi. Yang inti daripada keimanan
ialah mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti yang sebenar-benarnya. Itu intinya. Lahirlah ilmu tauhid berjilid-jilid yang dibincangkan oleh umat Islam, sarjana Islam, ulama Islam daripada dahulu hingga sekarang. Itu warisan Nabi yang Nabi wariskan pada kita tentang akidah keimanan. Yang kedua, yang Nabi ajarkan pada kita, yang Nabi wariskan pada kita, yakni al-Islam. Yang secara umumnya, bila bicara tentang Islam, Nabi menjelaskan tentang amalan-amalan yang patut kita lakukan, perbuatan-perbuatan yang mesti kita tinggalkan. Ya, bahasa mudahnya, amalan-amalan zahir. Sholat, zakat, puasa, haji, berniaga, berumah tangga, mengasuh anak, sewa, menyewa, bermasyarakat, hutang, piutang, segalanya lah. Berkaitan dengan amalan-amalan zahir. Lahirlah berjilid-jilid buku tentang fiqh. Mereka menguraikan tentang Islam ini. Islam dalam pengertian amalan zahir sebagaimana yang Nabi jawab pada pertanyaan Jibril tentang Islam. Islam itu apa? Oh, Islam itu baca syahadah, sholat, zakat. Dan ini kita warisi. Sekarang diajar di mana-mana. Hatta bagaimana cara makan, cara minum. Gosok gigi pun ada. Nah, itu kaitannya dengan Islam, amalan zahir. Yang ketiga, yang tak kalah pentingnya, Nabi mengajarkan kita, sekaligus mewariskan kepada kita kaitan dengan al-ihsan. Al-ihsan. Lahirlah di sana kitab-kitab akhlak. Kitab-kitab uraian ulama yang berkaitan bagaimana kita hendak membersihkan hati. Sepatutnya, semestinya, seharusnya hati ini seperti apa? Ketika mendapatkan kesenangan, sepatutnya hati ini macam mana? Semasa tertimpa kesusahan, macam mana sepatutnya hati? Semasa melihat orang lain senang, semasa melihat orang lain susah, ketika orang menzalimi kita, dan seterusnya, dan banyak lagi dikaitan dengan ihsan. Ulama bincang panjang, berjilid-jilid buku tentang ini. Apapun istilahnya. Ada yang disalahkan itu kaitan dengan kitab Tazkiyatun Nafsi, sila. Ada yang berkaitan dengan katanya akhlak, silakan. Ada yang disalahkan, oh itu kaitan dengan qalbun salim, sila. Ada yang menyebutnya itu kaitan dengan tasawuf, silakan. Itu hanya istilah. Tapi intinya, ini juga ajaran Nabi yang mesti kita warisi tentang hati. Hadis-hadis yang sedang kita pelajari ini, yakni berkaitan yang ketiga itu. Hebatnya pula, ulama-ulama silam ini luar biasa.
Mereka bukan sekadar pandai menjelaskan perbezaan, aspek-aspek segi perbezaan antara bidang iman, Islam, dan ihsan. Tapi mereka ini juga hebat dalam menggabungkan ketiga-tiganya dalam pengamalannya. Memang betul, al-iman, masalah akidah, al-islam, masalah ibadah, amal zahir, al-ihsan, kaitan dengan hati. 3 unsur Islam, agama kita, yang boleh dibezakan, tetapi tidak boleh dipisahkan. Sebab itu kalau kita melihat pribadi para sahabat Nabi yang mendapat pengajaran pendidikan langsung daripada Rasulullah, mereka ini orang yang sangat hebat dari segi akidahnya. Tidak ada yang menafikan. Luar biasa akidah dan mata mengisahkan Allah, merasa yakini sekaligus mereka zahirkan keyakinannya itu bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan tidak ada yang lain. Para sahabat semuanya hebat dari segi akidahnya, hebat dari segi syariahnya. Pantang nampak Nabi melakukan satu amalan, mereka pasti berusaha untuk mencontohi dan mengikutinya. Hari itu Nabi kata jangan buat, hari itu mereka tinggalkan. Itu Islam. Tapi jangan lupa, sahabat juga hebat-hebat, jago belaka dalam masalah hati, masalah ihsan, masalah tazkiyatun nafsi. Kesabarannya luar biasa, qanaahnya luar biasa, zuhudnya luar biasa, waraknya luar biasa. Ini sahabat. Inabahnya. Ketika di medan perang, mereka ibaratnya macam singa-singa yang kelaparan, memburu musuh, mengejar musuh. Tapi malam hari, istilahnya di atas tikar sembahyang, mereka boleh menangis. Menangis. Dalam sembahyang menangis. Baca Quran menangis. Bagaimana orang sangat gagah perkasa di medan perang, tiba-tiba malam hari betul-betul macam hamba Abi yang sangat lemah. Menangis. Kemampuan seseorang untuk mudah menangis dalam taqarrub pada Allah, itu kaitannya dengan hati. Sebab itulah tiga-tiga ini, iman, Islam, ihsan, boleh dibezakan tapi tidak boleh dipisahkan. Jadi kalau kita nak kata adakah sahabat ni, oh sahabat ni orang mukmin yang sejati lah. Juga Muslim sekaligus muhsin. Dan mereka memang mendapat pelajaran perilaku dari Rasul dan mempraktikkan sekaligus. Tanpa mereka mengistilahkan, kami sekarang sedang belajar akidah. Nanti petang Rasulullah hendak buat usrah ibadah banyak. Subuh nanti Nabi nak cerita tentang tazkiyatun nafsi, tidak. Waktu itu nama-nama ini tidak ada. Istilah-istilah ini belum wujud. Sehingga Nabi menyampaikannya sekaligus dari ketiga-tiganya dan sahabat dapat menangkap, memahaminya sekaligus mengamalkan. Jadi, saya ingin tegaskan, yang kita pelajari ini kaitannya dengan masalah hati. Masalah ihsan.
masalah akhlak, masalah tazkiyatun nafsi. Mari sekarang kita lihat hadis yang kedua dalam bab ini. Hadis yang kedua dalam bab ini. Kalau mungkin bukunya sama, buka surat 862. Dari yang pertama dijelaskan tentang hukum syubuhat. Orang yang zuhud, yakni orang yang meninggalkan syubuhat. Secara mudahnya. Nah, hadis yang kedua ini, orang termasuk orang yang zuhud dan wara, yakni orang yang punya sifat jud, dermawan. Sifat dermawan. Hadis kedua ini, hadis yang menggalakkan umat Islam untuk menjadi orang yang suka memberi. Dan orang yang suka memberi atau tak suka memberi itu erat kaitannya dengan pandangan hidupnya menilai dunia dan isinya. Bagaimana ia menilai dunia dan isinya ini? Disitulah nanti akan menentukan ia menjadi seorang dermawankah, suka memberikah, atau menjadi orang yang bakhil. Kita baca dulu hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'isa abdud dinar wad dirham wal qatifah in u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yarda. Hadis dirawikan oleh Imam Al-Bukhari. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ta'isa abdud dinar, celakalah hamba dinar. Ta'isa celaka, abdud dinar hamba kepada dinar, hamba kepada dirham, hamba kepada qatifah. Qatifah ini pakaian yang terbuat daripada bahan yang mahal. Orang dahulu ya qatifah ya semacam badu lah. Merujuk kepada pakaian yang mahal. In u'tiya radiya, apabila ia diberi, ia meminta dan mendapatkan apa yang dia minta, radiya, senang hatinya. Wa illam yu'ta lam yarda. Tapi bila ia tidak memberi, tidak mendapatkan apa yang diinginkan, dia tidak ridha. Dia tak senang. Ya. Penjelasannya secara ringkas, saya bacakan dahulu. Seorang yang punya sikap, ini adalah contoh orang yang punya sikap, pandangan hidupnya ini serba materialistik. Ini bermentaliti, berfahaman materialisme. Gila harta. Cirinya ialah jika dia berbuat sesuatu, melakukan apa saja, yang menjadi pertimbangan nak buat atau tidak, yakni balasannya, pulangannya. Dapat pulangan tak? Macam mana return dia? Ada tidak?
Kalau tak ada, kirim salam. Setiap tenaga, setiap usaha, apa yang lakukan, mesti dinilai dengan wang, dan wang. Dia senang. Tapi jika tidak menerima apa-apa, buat sesuatu, maksud itu, dan tidak mendapatkan apa-apa imbalan, tidak mendapat pulangan, marah. So, itu kalau tidak mendapat apa pulangan, tidak upah, ya tak nak. Jadi segala sesuatunya mereka lakukan berorientasi pada kepentingan untuk mendapatkan dinar, dirham sebanyak-banyaknya. Itu secara ringkasnya. Nah, sekarang penjelasannya, hadis yang serupa dengan hadis ini zaman sekarang sebetulnya sangat banyak di dalam Islam. Sangat banyak. Saya sampaikan lagi satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat ya, tajuk ayat hadis kedua ini yakni al-hattu 'alal infaqi wal judi wal karami wa adamul kanzil amwal walakin yunfiqu fi sabilillah. Hadis ini dan hadis yang serupa dengannya yakni merupakan dalil untuk umat Islam ini amat-amat digalakkan oleh Islam menginfakkan apa yang Allah berikan kepadanya. Infak. Dalam perkara yang diharuskan, tentunya yang dibenarkan atau bahkan yang disuruh. Termasuk infak itu, infak kan ada karena infak pada diri sendiri, itu untuk keperluan di sini itu namanya infak juga. Untuk kepentingan keluarganya, itu pun infak juga. Untuk kepentingan orang lain, itu infak juga. Dermawan. Memanfaatkan rezeki Allah untuk kepentingan, untuk perkara yang diperlukan. Ima untuk keperluan diri sendiri, untuk orang yang di bawah jagaannya, untuk orang lain. Itu sebenarnya diulas sangat cantik oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam Fiqh Aulawiyat. Mungkin Jamaah telah baca lama itu. Lihat di sana tentang infak itu. Di sana ada tingkatan-tingkatan. Pertama sekali pada siapa infak itu. Bila ini sudah pada nomor 2 siapa. 3 pada siapa. 4 itu diuraikan sangat menarik sekali oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Ya, dalam bukunya yang mudah difahami. Fiqh Aulawiyat. Fikah priority. Fikah priority. Dalam hadis yang lain, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini sahih dari Bukhari Muslim daripada Abi Hurairah. Baginda bersabda, "Laukana li mithlu Uhudin dhahaban." Kalaulah seandainya, kalaulah seandainya adalah bagiku emas sebesar gunung Uhud. Wih, banyak tuh. Bukan hanya emas 1-2 kilogram. Kalaulah di sisiku atau aku mempunyai emas sebesar gunung Uhud, la sarrani alla tamurra alayya 3 layalin. Maka tidaklah ianya membuat aku gembira. Ia tidak membuat aku gembira jika ia berlalu selama 3 malam. Wa indi mithhu syai'un. Sedangkan di sisiku masih ada bakinya. Ila kecuali syai'un ursiduhu lidain.
Ya, kecuali hanya tinggal sedikit untuk aku gunakan membayar tanggungan hutangku. Nabi sebenarnya sedang mengajarkan ihsan, Nabi mengajar kita zuhud dalam hadis ini. Sebab Nabi bersabda, kalaulah aku punya emas, punya harta berupa emas sebesar gunung Uhud, banyak tuh. Sebenarnya tidak suka, aku tak suka, ianya tidak menjadikan aku senang dan suka. Jika telah berlalu selama 3 hari 3 malam, tapi masih ada emas itu di sisiku. Masih ada di tanganku. Saya tak suka. Maknanya, aku pastikan. Dalam 3 hari 3 malam, hartaku sebanyak emas gunung Uhud tadi, sudah habis aku belanjakan. Itulah maksudnya. Sudah habis aku infakkan. Kalaupun ada, kecuali sesuatu yang terbaki untuk aku bayar hutangku. Nah, bayar hutang itu maknanya infak untuk keperluan diri sendiri. Mana boleh. Masya Allah. Nabi kata, kalaulah hartaku sebanyak emas sebesar gunung Uhud, kamu tidak akan lihat hari ini aku punya harta itu. Tunggulah 3 hari lagi. Atau hari yang akan keempat, kamu sudah tidak melihat hartaku tadi sudah tidak ada di rumah. Karena aku tak suka. Aku memiliki kekayaan itu selama lebih 3 hari. Masya Allah. Nabi mengajarkan apa ini? Ini hadis Bukhari Muslim. Adakah Nabi mengajarkan aspek iman? Bukan. Apa nih aspek Islamnya? Ya bolehlah mungkin infaknya. Infak itu aspek Islamnya. Tetapi bagaimana mungkin seseorang akan menginfakkan harta sebanyak itu, merasa tidak suka memiliki harta lebih 3 hari, kecuali kalau ada pun untuk keperluan diri sendiri, boleh, tapi untuk sini. Yang ini untuk perlu, ini untuk sini-sini, ini untuk udah, selebihnya. Itu namanya zuhud. Ajaran Nabi yang bagian inilah yang mestinya. Sunnah Nabi seperti ini paling susah diamalkan. Nabi memberitahu pada kita untuk dirinya. Kalaulah aku. Maknanya, ya ini berlaku bagi seluruh orang yang dermawan, orang yang suka memberi, lebih gembira jika ia mampu memberi daripada menerima. Itu adalah tanda zuhud seseorang itu. Jamaah ingat, dalam ayat yang selalu diulang-ulang, banyak orang menyebutnya, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 195, ayat 195 surah Al-Baqarah, wa anfiqu fi sabilillah, infakkan oleh kamu, yakni harta yang aku berikan pada kamu itu di jalan Allah. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan kamu campakkan, yakni diri kamu, dengan tangan kamu sendiri kepada kebinasaan. Wa ahsinu, berbuat baiklah kamu, innallaha, sesungguhnya Allah itu yuhibbul muhsinin, suka pada orang berbaik. Kupilakan ayat itu, wala tulqu biaidikum, jangan kamu campakkan. Saya hanya menyampaikan asbabun nuzulnya sahaja, berkaitan dengan hadis yang kita beri, hadis zuhud. Galakkan untuk kita menjadi dermawan, suka memberi. Dahulu, ya mas kalian, dari sifat annal ansar lamma azzallahu al-Islam
Sesungguhnya sahabat Ansor, orang Muslim Madinah, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekuatan kepada agama Islam dan umat Islam, pelbagai kemenangan dalam peperangan, setiap perang menang. Rampasan perang makin banyak. Wa aman alahu, dan orang Islam pun sudah aman, musuh makin kurang. Wa qutha nasiruhu, orang yang bersedia menolong agama Islam makin ramai. Ringkas kata, orang Islam bukan makin lemah tapi makin kuat. Umat Islam bukan makin susah tapi makin senang. Itulah, makin senang. Tengok, nampaknya Islam ni sudah kuat nih, sudah hebat nih. Kalau ada peperangan lagi pun, sudah siap, senjata sudah ada, unta sudah ada, kuda sudah ada. Lainlah 10 tahun dahulu. Islam perlukan uang kita, perlukan ini. Jadi adalah tergerak sebenarnya orang Ansar ni, nampaknya kita tidak perlu lagi lah berinfak. Sebab agama Islam sudah kurang memerlukan infak kita. Islam sudah kaya. Islam sudah kuat. Peralatan senjata saja telah mencukupi. Jadi apa kata untuk sementara kita kurangi infak kita. Tak seperti dahulu. Kita simpanlah untuk kita. Kita simpan untuk kita. Wa nusliku ma dha'a minha. Ya, kita carilah pengganti apa yang hilang. Kan kita sudah banyak derma. Kita sudah banyak berderma. Berinfak-infak. Dah berapa tahun kita infak-infak. Sehingga simpanan pun tak ada. Kalau ada pun hanya cukup untuk keperluan rumah tangga. Jadi sahabat Ansar ni ada yang beringinan untuk menyimpan. Tak perlu lagi infak lah. Sebab banyak dah. Karena merasa Islam sudah tidak perlukan lagi infak-infak itu. Perlukan, tapi taklah seperti mana beberapa tahun sebelumnya. Allah turunkan ayat ini. Infakkanlah. Dan Allah, jangan kamu campakkan di dalam kebiasaan. Apa maksud jangan kamu campakkan? Rupa-rupanya jemaah sekalian, orang yang bakhil menyimpan kekayaan, enggan menginfakkan ketika ada peluang yang sewajibnya infak, itulah mencampakkan diri dalam kebiasaan. Menghimpun kekayaan itu mencampak diri dalam kebinasaan. Berfikir kebendaan, bersikap materialistik. Semua serba benda, serba uang, Kalau tidak, tak ada. Ada fulus, lulus. Tak ada, tak ada. Ini adalah tahlukah. Kebinasaan. Wa'iyadzubillah. Dan di dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, lamma dzakara an-nar wa dzakara 'arad al-ibad 'alaihim, dia Nabi cerita tentang neraka, Nabi cerita tentang harta benda seorang hamba, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh. Tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan pasti dia akan bercakap-cakap seorang diri. Atau diajak bercakap seorang diri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaysa bainahu wa bainahu turjuman. Saat itu tidak ada antara orang ini dengan Allah penterjemah. Tak ada interpreter. Dia mesti berdiri seorang diri di hadapan Allah dan tidak ada penterjemah, turjuman. Ya, maksudnya mungkin tidak ada pembela lah.
ia sebagai terdakwa, ia sebagai tertuduh di hadapan Allah dan dia tidak punya pembela. Subhanallah. Fayanduru an yaminih. Dia melihat ke sebelah kanan. Fala yara ila ma qaddam. Dan ia tidak melihat apa-apa kecuali apa yang telah lalu lepas. Yang dilihat belakangan semuanya dah lepas. Dunia lah telah berlalu. Wa yanduru an shimali fala yara ila ma qaddam. Dan dia tidak melihat ke belakang kecuali apa yang pernah dilakukan. Tengok kanan, oh ini dahulu aku pernah buat. Tengok kiri, semuanya ada. Rekod amalnya. Yang sekarang dia mesti mempertanggungjawabkannya. Wa yanduru tilqa'a wajhihi. Lalu dia melihat ke hadapan. Fala yara ilan nar. Dan tidak melihat kecuali neraka. Tengok kanan ya amalnya. Tengok kiri amalnya. Yang mesti dipertanggungjawabkannya saat itu. Tengok depan, neraka. Fattakun nar. Lalu Nabi bersabda, sebab itulah takwalah kamu kepada neraka. Walau bisyikki tamrah, walaupun kamu hanya mampu bersedekah dengan secebis buah tamar. Sebiji tamar itu dibelah menjadi 4 ke, jadi 2, lalu sang sukunya itu. Walaupun hanya mampu sikut tamrah. Famalam yajid. Bagaimana kalau orang itu tak mampu bersedekah, walaupun hanya secebis tamar itu. Fabi kalimatin thayyibah. Kalimat yang baik. Kalimat yang tidak menyakiti orang. Itu telah kita bicarakan dalam bab sedekah. Tengok. Rupanya bersedekah itu kebiasaan memberi, budaya memberi, sifat suka memberi, dermawan lah maksudnya. Itu ada sifat zuhud yang ianya menjadi pendinding. Menjadi pendinding penghalang bagi orang tersebut daripada disentuh api neraka. Salah satu pendinding yang boleh mendindingi diri seseorang daripada sentuh api neraka yakni suka memberi. Hatta Nabi kata, walaupun dia hanya memberi secebis tamar. Karena itu yang mampu. Bagi yang mampu memberi 1 gantang tamar, 1 gantang. Bagi yang mampu katalah 1 tan, 1 tan. Maksudnya kawan ini tak mampu nak bagi 1 cupak pun tak mampu. Hanya mampu sebiji pun tak mampu. Tak apalah kalau mampu separuh. Maknanya jangan sampai tidak. Masya Allah. Jadi orang zuhud tu begitu. Melihat apa yang ada di tangannya ini bukan hanya untuk kepentingannya di sini. Tapi ia lebih ingin menggunakannya untuk kepentingan yang di sana. Bak kata Rasul tadi, punya harta emas sebesar gunung Uhud itu agaknya berapa lama boleh menikmati. Kalau digunakan untuk hidup senang di dunia lah. Macam mana agaknya gaya hidup kalau ingin menghabiskan emas sebesar gunung Uhud untuk hidup berpoya-poya. Berapa lama doanya. Negeri mana yang tak boleh pergi. Tahulah macam mana. Tapi tak. Saya tidak suka. Betul-betul saya tidak suka, tidak seronok. Jika emasku sebanyak itu masih ada di sisiku walaupun telah berlalu 3 hari. Kecuali kalau ada pun hanya untuk kepentinganku. Maknanya aku kena habiskan. Itulah zuhud.
Jadi zuhud bukan orang yang tidak punya harta, itu yang telah kita pelajari. Bukan orang yang tidak punya apa-apa. Zuhud bukan orang miskin. Bagaimana orang miskin boleh jadi zuhud? Zuhud itu justru dibebankan Allah kepada orang yang kaya, orang yang punya. Ketika ia punya sesuatu, lalu dia berikan, itulah zuhud. Kalau kita tak punya apa-apa, mana ada peluang untuk zuhud? Paham ya? Hadis ini suruh kita jadi dermawan. Sebab itu hadis ini ditujukan pada orang yang punya, bukan orang yang tak punya. Makin banyak yang dia punya, ya pasti makin banyaklah apa yang dia boleh berikan. Perintah dermawan itu ditujukan pada orang yang mempunyai sesuatu, ya bahasa kita orang kaya lah. Orang yang tidak punya apa-apa, mana boleh jadi dermawan? Jadi kalau kita ingin jadi dermawan, kita kena punya terlebih dahulu. Itu telah kita bicarakan dari hadis sebelumnya, ya. Hadis sebelumnya. Baik. Kembali kepada hadis ini. Masih banyak ya saya kata tadi, hadis Nabi yang maknanya serupa, lebih kurang sama dengan anjuran hadis ini. Anjuran ini sangat banyak. Sangat banyak. Ya, contoh unduru ila man asfala minkum wala tanduru ila man fawqakum. Itu kan maksudnya begitu. Lihatlah kepada yang bawah, yang lebih rendah pada kamu, jangan lihat kepada yang atas, yang lebih maknanya. Fawa ajdar alla tazdaru nikmat Allah. Karena begitu akan lebih memudahkan kamu lebih patut kamu untuk tidak meremehkan nikmat Allah ke atas kamu. Bila bab dunia, bab kekayaan, bab kesenangan, bab rumah, bab apa saja, bab jawatan, bab makan, bab minum, bab pakaian, kita melihat kepada yang lebih bawah, lebih susah daripada kita, bukan melihat kepada yang atas. Nabi kata, itu akan memudahkan kamu untuk tidak meremehkan rezeki Allah. Maksudnya, itu akan memudahkan kamu untuk mensyukuri Allah. Masya Allah. Syukurlah. Karena saya masih boleh makan. Sedangkan ada orang lain yang tak makan. Masya Allah. Lah untunglah. Sekarang saya masih boleh lah. Berkendaraan. Orang lain tak ada berkendaraan. Melihatnya kepada yang bawah. Kita akan menjadi orang yang paling bersyukur. Kita akan menjadi orang yang paling menghargai nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Balik kepada hadis tadi. Ya mas sekalian, Nabi SAW ini orang yang sangat sopan santun. Terkenal sekali ya. Akhlaknya mulia, diakui oleh Allah. Kemuliaannya. Tetapi, bila Nabi hendak menyampaikan sesuatu yang sangat penting, sangat dahsyat, sama ada sangat dahsyat, sangat hebat kebaikannya, atau sangat dahsyat, sangat hebat keburukannya, Nabi akan menggunakan kalimat yang boleh katakan agak keras lah. Contohnya, ketika Nabi mengutuk orang bakhil. Bakhil ini sifat yang keji, ya mas sekalian. Sangat keji. Dicela oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Menjadi penghalang orang masuk surga. Bakhil. Karena bakhil ini sifat keji, orangnya pun tentu dikeji. Nabi gunakan kalimat yang boleh katakan kasolah. Ta'isa. Ta'isa itu ya mas sekalian. Halaka, binasa, celaka. Du'a'un alaihi bil khaybah. Ta'isa itu kalimat yang digunakan untuk mendoakan keburukan pada orang lain. Kan tidak baik itu. Jadi orang bakhil itu didoakan tidak baik oleh Rasul. Kebakhilannya ya.
Orang bakhil jika terhadap kebakhilannya, ya tidak mungkinlah Nabi mendoakan, ya Allah ya Tuhanku, berilah kebahagiaan, kejayaan hidup dunia dan akhirat hamba-Mu yang bakhil ini. Kan tidak mungkin. Berilah ya Allah surga kepada hamba-Mu yang bakhil karena kebakhilannya. Kan tidak mungkin doa begitu. Ya Allah berilah rahmat-Mu kepada hamba-Mu ini karena kebakhilannya. Selagi bakhil itu melekat pada dirinya, itu yang Nabi kata, ta'isa. Celaka dia. Halak. Lawannya sa'adah sebetulnya. Ya. Ainkaba ala wajhi, terbalik. Kepala, ada yang mengatakan dari kepala di bawah, kaki di atas. Allahu Akbar. Siapa? Disebut dengan jelas di situ. Abdud dinar, abdud dirham, abdul qatifah. Bahkan dalam yang lain, dalam mata yang lain, wal khomisah. Ya, merujuk kepada harta benda lah. Termasuklah pakaian, perhiasan, menjadi hamba kepadanya. Hamba kepadanya. Baik, kenapa Rasulullah SAW menggunakan kalimah abdun? Abdud dinar. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, aradal abdu arada bi abdid dinar. Nabi menyebutnya dengan abdud dinar, abdul qatifah, abdud dirham. Ay manista badat hudunya yatlubuha wa sara kal abdi laha. Tatasarrafu fihi tasarrufal malik liyanala. Wa anu gamisa fi sawati wa talibah. Wa dirad dinar wal qatifah mujarradul mithal. Nabi sebut hamba kepada dinar karena dinar itulah, harta itulah yang telah memperhambakan dirinya. Yang telah memperhambakan orang itu. Dinar sebagai tuannya, dirham sebagai tuannya, dan orang itu sebagai hambanya. Itu mana hamba kepada dinar. Betapa tidak semua gerak-geriknya, semua tujuan hidupnya diarahkan oleh dinar. Seakan-akan dinar berkata padanya, wahai manusia anak Adam, kamu ingin miliki aku? Iya, aku nak kamu. Aku nak memiliki kamu, wahai dinar. Boleh. Tapi kamu kena lakukan ini. Kalau kamu tidak lakukan ini, kamu tidak akan memiliki aku. Aku tidak mau jadi kamu memiliki aku. Lalu orang itu melakukan apa saja, janji dapat. Itu kan abdud dinar. Untuk memilikinya, sanggup melakukan apa saja tanpa mengenal halal dan haram. Dengan bahasa mudah, jika seseorang dalam mencari harta benda dunia, dengan cara yang tidak sah, dengan cara yang haram, maka ia sudah layak disebut abdud dinar, abdud dunya. Bagaimana mungkin ia menjadi zuhud? Sedang zuhud itu orang yang memberikan apa yang telah menjadi miliknya kepada orang lain, semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang ini, ya Mas, ketika mencarinya pun sudah melanggar larangan Allah. Masya Allah. Zuhud, orang yang mencarinya ikut peraturan Allah, setelah dapat diberikan pada orang lain. Semata-mata karena Allah. Orang yang bakhil seperti ini dinyatakan oleh Allah, oleh Nabi. Kalau dapat, suka. Kalau tak diberi, marah. Karena dia, orientasi hidupnya, apa yang dilakukan, mesti ada pulangannya. Tanpa ada pulangan, tanpa ada, jangan-jangan haram.
Tidak ada yang percuma istilahnya. Tidak ada yang percuma. Semua mesti ada. Jadi tak ada yang keluar. Yang ada masuk. Lebih puas, lebih seronok mendapat kebahagiaannya, yakni apabila dia menerima sesuatu, memiliki sesuatu. Bukan memberinya. Dahulu pernah kita pelajari, mungkin ada yang masih ingat lah. Ketika kita bicara, dulu kita mengaji tentang qalbun salim, mungkin masih ada yang ingat. Bahwa saadah seseorang, kebahagiaan seseorang itu, ya, ada dua. Kebahagiaan seseorang itu terbagi menjadi dua. Gitu. Ada orang yang bahagia, as-sa'adatu fit tasarrufi. Ia bahagia, ia lapang hatinya. Sungguh lapang, sungguh lega, tenang, fit tasarrufi. Karena ia dapat memberi pada orang lain. Dapat mengeluarkan apa yang ada di tangannya. Orang yang hatinya bahagia bila ia dapat membantu orang, dapat menolong orang, dapat memberikan sesuatu pada orang yang ada di tangannya. Karena selama ini merasakan apa yang ada di tangannya ini, anugerah Allah ini, selagi masih di tangannya, ini bebanan, berat. Kayaknya, ya kita keluarkanlah. Kita keluarkan. Bahagia karena memberi. Yang kedua, ada as-sa'adah fil milk. Dia bahagia, merasa puas, seronok sungguh. Fil milki, bila ia memiliki, bila ia menerima. Bila ia menerima, ia dapat bahagia. Senang. Ini ciri orang bakhil. Yang pertama tadi adalah orang zuhud. Kebahagiaannya, puas rasanya bila dapat memberi. Yang kedua ini, puas rasanya kalau dapat sesuatu. Kenapa ada dua jenis manusia ini? Ini bergantung, saya kata tadi, kepada pandangannya, penilaiannya kepada dunia dan isinya. Yang pertama jelas melihat dunia dan isinya sebagai alat. Sebagai alat untuk membolehkan dia sampai ke akhirat dan senang di akhirat. Sementara yang kedua itu, sa'adah bil milk, melihat dunia ini sebagai tujuan. Dan itu telah kita bicarakan pada siri-siri yang kelas yang lain ya. Itu tujuan. Itu tadi awal saya katakan, orang akan jadi dermawan atau bakhil. Itu semuanya ditentukan oleh pandangan hidupnya kepada dunia ini. Pada hidup ini. Lebih suka memberi daripada menerima. Jadi nilai seorang itu di mata di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada apa yang dia berikan. Makin banyak yang dia berikan, maka makin tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya orang yang ghani kalau dalam bahasa Arabnya. Seorang yang zuhud itu sebenarnya orang yang ghani. Saya gunakan istilah agama ya. Orang yang zuhud, zahid itu orang yang ghani. Pelik ya. Zuhud bukan orang miskin, zuhud orang yang kaya. Ghani dalam arti kata la yahtaju ila ghairihi. Dia tidak memerlukan kepada sesuatu. Dia ada, macam-macam ada. Macam Nabi tadi katakan, dia punya emas sebesar gunung Uhud. Itu miliknya. Kemudian dia tidak memerlukannya. Dia hanya memerlukan sedikit saja untuk bayar hutangnya. Kata Nabi. Dia perlu sedikit saja untuk makan minumnya, keluarganya. Habis selebihnya banyak, bukan orang lain. Nah itu orang yang ghani. Tidak berhajat kepada apa yang dimilikinya.
jadilah dia dermawan. Panggillah ia zuhud. Karena seseorang hanya boleh memberi sesuatu yang dia miliki. Kita tidak akan mampu memberi kalau kita tidak punya sesuatu. Betul. Kita hanya boleh memberikan sesuatu jika kita memilikinya. Orang yang tidak punya apa-apa pasti tidak akan memberikan apa-apa. Serah pada kita. Allah, Nabi suruh kita jadi dermawan. Sementara untuk jadi dermawan, kita mesti memiliki segala-galanya. Kita punya macam-macam, maka kita boleh beri macam-macam. Makin banyak yang kita miliki, makin banyak yang boleh kita berikan. Dermawan. Orang yang tidak punya apa-apa, tidak mungkin memberikan apa-apa. Karena tak punya apa-apa. Apa yang akan diberikan? Bagaimana ia jadi dermawan? Rugi orang ini. Yang ada yang rugi yang kedua. Dia punya segala-galanya. Macam-macam ada. Tapi tak ada pemberian apa-apa. Wah, itu lokek luar biasa itu. Itu lokek luar biasa. Jadi, bila Nabi suruh kita jadi dermawan, itu mana kita kena cari dahulu. Memilikinya sesuatu. Dan dalam memilikinya tadi, kita telah pelajari pada siri yang lepas, dalam Islam ni jamaah sekalian, sebagaimana kita tidak bebas dalam masalah mencari harta benda ini, sebenarnya kita tidak bebas mencarinya, karena ada peraturan yang perlu kita patuhi. Bila nanti menjadi milik kita pun, kita tidak bebas membelanjakannya sesuka hati kita. Itu agama kita. Sebagaimana kita tidak bebas mencarinya, maka kita juga tidak bebas ketika membelanjakannya. Orang yang patuh kepada syariat kita mencari dan ketika memberinya, menggunakannya, itulah orang yang zuhud, orang yang dermawan, Baik, saya teruskan tadi. Fa'ila man ista'bada fakullun man ista'badathu dunya fi ayyi amrin wa salatu amma amarallahu ta'ala. Orang ini sudah dikuasai oleh dinar sehingga mengabaikan perintah dan peraturan Allah. Mencarinya pun sudah tidak ingat peraturan Allah, membelanjakannya pun tidak ingat peraturan Allah. Sebab bagi kita kebahagiaannya terletak pada milik. Yang penting aku punya. Wah, itu rugi itu ya. Kalau kita gunakan filosofi lah. Ini pernah saya mendengar dahulu dalam pelajaran tasawuf sunni. Dalam kuliah subuh, masa menuntut. Orang dermawan ini jamaah sekalian. Orang dermawan, orang zuhud. Zuhud itu dermawan itu zuhud. Itu filosofi dia, yakni filosofi lebah. Dia filosofi lebah. Quran kan ada namanya surah lebah ya. An-Nahl. Lebah itu betul zuhud lah. Zuhud sungguh. Rajin mencari. Lebah kan rajin bekerja mencari. Dan cara mencarinya halal. Yang diambil pun halal. Nektar. Nah, nektar kan suci, nektar. Nektar yang diambil itu nektar itu. Bunga. Bersih, halal. Lalu diproses. Kerja siang, malam, pagi, petang. Untuk jadikan madu. Luar biasa. Tidak henti-henti itu. Tak tahu berapa hari. Lebah. Proses. Nektar menjadi madu. Tak tahulah berapa hari. Dan tidak boleh rusak. Sebelumnya sudah buat kilangnya. Ya, ini tempat tinggalnya lah. Tempat tinggalnya, rumahnya sangat cantik. Setelah menjadi madu, Masya Allah. Madu kan, Quran pun sebutkan madu nih.
menjadi syifa. Dahulu pernah saya cerita, kita punya kawan, ya, dah lama lah, agak lama, bekerja di UM, di Malaya, kemudian diantar ke Germany, ya, kurang 2,5 tahun kan di Germany, ya, balik, sudah dapat kerja di Arab Saudi, agak lama di Saudi, dah 5 tahun, balik sekarang di Malaysia. Dia ini minat lebah, minat madu kajiannya, walaupun dia tidak belajar tentang itu, tapi sangat minat, tak macam mana sebenarnya. Sehingga sanggup pergi New Zealand, import madu ini. Pakailah bab madu memang sangat faham, walaupun sebenarnya dia kajian dia, masa belajar bukan itu. Jadi saya tanyalah, lebah yang buat madu tu macam mana tu? Ya memang hebat, bla 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 bla. Ringkas kata saya tanya, setelah lebah berjaya buat madu, hasil madu itu, sebenarnya berapa persen sebetulnya yang diperlukan oleh lebah lah? Pasti lebah memerlukan lah hasil kerjanya madu, pasti memerlukan. Dia perlukan. Dia perlukan madu yang dibuatnya. Dia sangat memerlukan untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Saya tanya, berapa banyak yang diperlukan? Tidak banyak. Lebah rupanya hanya memerlukan madu, hasil kerjanya yang susah payah ini, antara 4 hingga 6% saja. 4 hingga 6% daripada madu itu yang diperlukan oleh lebah untuk keperluan dirinya. 4%, ya katakanlah hanya 6%. Habis yang 94% itu untuk siapa? Yang 90% itu diberi sedekahkan kepada kita. Tengok dia kerja mati-matian dia masihan lebah. Susah payah mencari nektar. Setelah jadi madu, dia hanya ambil paling banyak 6%. 94% untuk kita. Kita tak payah minta. Tak. Rupanya lebah tak perlu. Seakan, ya Allah, banyak sangat, ya Allah, aku kerja siang malam memanglah perlu nak buat madu untuk keperluan kita. Tapi kenapa ya Allah aku bagi banyak sangat? Kami masyarakat lebah ini kalau kami hanya perlukan 6% saja. Ya Allah kenapa banyak sangat? Tak apalah. Aku ambil yang 6. Yang 90% aku bagi orang lah, bagi anak Adam. Lebah adalah zuhud. Lebah adalah makhluk dermawan. Saya itu Nabi pernah memberikan contoh orang mukmin yang baik itu macam lebah. Tak makan kecuali yang baik, tidak mengeluarkan kecuali yang baik, hinggap di mana tidak merusak. Bahkan lebah yakni sangat baik karena lebah itu jud, karam, dermawan, zuhud. Nah ini jenis orang yang as-sa'adah fit tasarruf, bahagia, tenang hatinya dengan cara memberi. Itu gunanya filosofi lebah. Adapun orang yang bahagia karena memiliki, yang penting dapat. Macam mana caranya? Penting dapat. Itu filosofinya, ini filosofi semut. Dalam Al-Quran juga ada tuh surah An-Naml, surah semut. Semut itu mana pernah memberi? Ya ada mencari, cari. Saya pernah cerita dahulu saya pernah melihat dalam National Geographic. Semut ni karena panjang hayatnya, ya paling lama lah. Paling panjang umur semut tu yakni 9 bulan. Itu paling lama. Rata 2 bulan, 70 hari. Itu. Paling lama 3 bulan. Katalah okeylah 3 bulan. Paling lama tu, itu mati. Purata. Selama 3 bulan, semut ni boleh mencari makanan, bekalan makanan, yang boleh dimakan. Mencari bekalan makanan disimpan. Stok makanan yang dia cari selama 3 bulan ini cukup untuk bekal makanan selama 6 tahun. Bagi semut, bukan bagi kita ya. Kerja 3 bulan, cukup dapat makanan, bekalan selama 6 tahun. Itu semut.
Tengoklah rajinnya. Rajin sungguh apa. Dan semut mati. 2-3 bulan mati. Mati itu banyak tuh, simpanan makanannya banyak tuh yang dihasilkan daripada usahanya tahun-tahun. Anaknya sebenarnya boleh duduk goyang kaki kan. Anak cucunya duduk goyang kaki lah kan. Orang tuanya mewariskan harta yang banyak. Tak, anaknya kerja lagi. Cari lagi. Banyak lagi. Mati lagi tinggal. Banyak lagi. Sehingga semut tidak pernah menikmati hasilnya. Sebab bagi semut, yang penting aku dapat. Yang penting dapat. Dan tamaknya luar biasa. Mungkin ada lidi. Kalau kita calik sikit dengan gula. Semut jumpa. Tak banyak sangat gula itu. Apa salahnya? Makan aja lah gula itu. Di tempat itu aja di lidi itu. Makan aja lah. Panggil lah kawan dia 2-3 ekor. Habis kan gula itu sikit aja. Tak, semut mana ditariknya lidi itu. 10 meter daripada tempat dia, tarik masuk lubang dia. Tak tahu untuk apa lidi itu. Lidi itu tak apa. Lidi masuk apa masuk. Dia mati. Dia tak tahu. Dia cari itu untuk apa tak tahu. Semut sini tak tahu untuk apa cari susah payah lalu dihimpunkan untuk tak tahu. Mati ditinggalkan. Nah, ini orang yang hanya mencari tapi untuk apa? Lebih daripada yang diperlukan tidak. Tapi dia seronok. Punya itu, punya ini. Kemudian ditinggalkan. Mati meninggalkan. Itu filosofi semut. Bahagianya karena memiliki. Karena memiliki, bukan karena tasarruf. Karena tasarruf. Hadis ini suruh kita hidup dengan menggunakan filosofi lebah. Cari banyak-banyak sebanyak. Dengan tetap mematuhi hukum hakam Allah dan kemudian nanti infak. Diinfakkan. Baik. Itu dia. Jadi waja'ala ridahu wa sakhatahu muta'alliqan binaili ma yurid au adami nailihi. Saja dalam baca dia punya sarahnya ya. Akhirnya bila orang itu menjadi hamba kepada harta benda, jadi Masya Allah, dia ridha, dia suka ke, tak suka ke, serono ke, tak serono ke, marah ke, tak marah ke, bergantung pada dapat apa yang dia nak atau tak dapat. Alah, sengsaranya orang seperti ini. Bila ia mendapatkan apa yang dia inginkan, seronok. Tak penting caranya macam mana. Yang penting dapat. Seronoknya lupa. Tapi kalau tak dapat, walaupun memang tak layak untuk dapat, mengamuk. Tak celaka macam mana orang yang berfikir seperti itu. Yang hatinya seperti itu. Ta'isa, Nabi kata, ta'isa. Itu kesan daripada itu tadilah. Gembira atau tidak gembira, sengsara atau bahagianya menurut penilaian dia, tanda aras dia, pada dinar. Kalau aku dapat, aku gembira. Tak kira caranya macam mana. Kalau tak dapat, aku sengsara. Orang meletakkan kebahagiaan jiwa yang sebenar pada dinar, pada dirham. Ta'isa. Nabi bersabda, ya, Ta'isa. Fahuha abduhu. Kalau itu dia menjadilah hamba kepada hari itu. Faminan nasi ma'yastabudu hubbul amarat. Ada yang karena cinta. Cintanya bukan pada dinar, bukan pada dirham. Cintanya kepada kotifah. Kotifah itu baju lah, pakaian. Habis untuk pakaian aja. Waktunya habis untuk pikir pakaiannya, penampilan. Tak tahu ada untuk apa. Yang lain hubbul imarah. Cintanya kepada kepemimpinan, kuasa. Kalau aku kuasa, puas rasanya. Tidak ada sesuatu yang boleh membanggakan, memuaskan jiwa ini di dunia. Selain kuasa. Akhirnya, ya macam mana caranya? Yang penting dapat.
Subhanallah. Wa minhum man yasta'bidu hubbus suwar. Ada yang lain yang diperhambakan oleh penampilan diri. Cantik mana? Apa namanya? Suar, suatu ya penampilan diri lah. Cantik ini macam mana. Jadi habis hidupnya, masanya untuk diperhambakan oleh matanya, dihambakan oleh rambutnya. Karena masanya habis untuk merias dirinya. Subhanallah. Wa minhum yata'alban dan seterusnya. Wa'lam, kita dah tahu yang sekalian, annal mad'um minad dunya kullu ma yub'idul abda anillah. Ketahuilah bahwasanya yang tercela daripada dunia dan isinya ini ialah ma yub'idul abda anillahi ta'ala. Apa saja yang boleh menjauhkan hamba daripada Allah. Wa yusghiluhu an wajibi ta'atihi wa ibadatihi. Dan menyibukkannya sehingga melalaikannya daripada mentaati Allah dan beribadah kepadanya. Itu yang tercela. Itu yang tercela. Mala lama yu'inuhu 'alal amali shalihah, bukan yang membantunya untuk beramal soleh. Kalau orang sibuk mencari dunia, harta benda maksud saya, yang dengan kesibukan dengan harta benda yang dicarinya itu akan membantunya beramal soleh. Sebab saya ingin memberilah, kalau saya ingin memberi, masalah saya tidak punya apa-apa. Kalau saya kena cari dahulu. Tahun ini saya ingin berkorban lah. Kalau tahun lepas saya berkorban hanya satu bagian, jatuh bagian. Tahun ini saya nak berbagi saya ekor lembu untuk 7 orang. Cita-cita saya tahun ini saya nak berkorban seekor lembu untuk saya seorang. Macam mana caranya? Cari. Jadi kalau dia cari harta benda, tujuannya karena supaya mampu berkorban seorang di seekor lembu untuk dirinya dan keluarganya tentunya. Maka di situ bukan lagi abdul dunia. Bukan abdul dunia. Tahun depan pula, tahun lepas saya korban, alhamdulillah mampu seekor lembu untuk seorang. Cita-cita saya tahun ini, 2 ekor lembu untuk seorang. Silakan. Silakan. Jadi dia mencari banyak, rajin mencari, saya ulangi kembali lagi. Rajin mencari supaya dapat memiliki yang banyak. Kenapa cita-cita untuk memiliki banyak? Ya, supaya dapat memberi banyak. Nah, ini dunia mahmud. Itu warok. Yang tercela itu yakni itu tadi. Mencari dunia yang dan menyebabkan ia jauh daripada Allah. Tak jauh macam mana. Jangankan setelah memilikinya. Ketika mencarinya pun sudah jauh daripada Allah. Apa buktinya? Syariat Allah tidak dijaga. Halal haram sudah diabaikan. Itu kan sudah jauh daripada Allah. Hanya ingin mendapatkan, minta maaf, sesuap nasi. Katalah, orang sanggup menipu. Coba bagaimana? Hanya karena inginkan sesuap nasi, seteguk air istilahnya, sanggup menipu. Sanggup melakukan dosa. Itulah yang ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Tapi kalaulah orang itu rela lapar daripada mendapatkan sesuap nasi, tapi haram, nah itu bukan. Nak cari yang lain apa? Saya akan cari. Berpenat-penat tak kisah. Asal yang halal. Walaupun sikit. Setelah dapat pula. Wah, ini sebetulnya. Kalau saya makan seorang. Memanglah. Boleh menghilangkan lapar. Tapi kalau saya bagi berdua. Sebab ada orang tu lebih lapar nampaknya. Kalau aku bagi dia separuh.
Saya separuh, saya memang tak kenyang. Tapi insya Allah dah tak lapar. Tak apalah, saya bagi 2. Kita bagi 2 lah. Separuh untuk kita, separuh untuk orang lain itu. Walhal kita menjadi tidak kenyang. Hanya saya sudah tidak lapar. Karena kan sudah kita bagi 2. Kita hanya dapat untuk seorang. Kita zuhud. Masya Allah. Mampu memberi kepada orang lain. Mampu berkongsi pada orang lain ketika kita sendiri sebenarnya masih memerlukannya. Itu luar biasa itu. Akhirnya kita hanya dapat separuh, karena separuh kita bagi orang. Zuhud. Dan zuhud ini boleh meningkat. Dermawan ini boleh meningkat lagi. Dalam surah Al-Hujurat disebutkan di sana. Sahabat Ansar itu zuhud belaka semuanya. Al-Hasr ke surah Al-Hujurat itu. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Orang Ansar ini lebih mendahulukan, mengutamakan orang lain, walaupun dirinya sendiri memerlukannya. Katalah dia ada makanan. Ini contoh mudah, contoh kecil. Dia ada makanan, dia lapar, dia ada makanan. Dan dia memerlukan makanan itu. Karena dia lapar. Tiba-tiba melihat orang lain yang lebih lapar daripadanya. Sekurang saya baru 1 hari saya tak makan. Dia sudah 3 hari. Tentu dia lebih lapar daripada saya. Tak apalah, saya berikan kepada dia. Kita berikan pada orang itu. Dia mendahulukan kepentingan orang lain, bagi makan pada orang lain yang lebih lapar, daripada dirinya yang dia lapar, tapi yang. Nah, ini zuhud yang tinggi lagi itu. Itu dermawan yang tinggi lagi. Kita ada sesuatu, kita berikan pada orang lain. Tapi kita masih memilikinya sebagiannya. InsyaAllah dermawan. Kita ada sesuatu cukup untuk kita, tapi kita bagi 2 dengan orang lain. Kita naik, meningkat lagi kezuhudan kita, kedua kita. Kita sudah perlu sangat. Tapi kita masih mampu memberikan pada orang lebih memerlukan. Zuhud paling tinggi. Ya, itu zuhud yang sangat tinggi itu. Memberikan sesuatu pada orang yang, dan itulah jalan ke surga terbuka luas seluas-luasnya. Seluas-luasnya. Mari saya tunjukkan ayatnya. Coba jamaah lihat di dalam surah Al-Balad. Jadi zuhud itu berperingkat-peringkat, dermawan itu berperingkat-peringkat, Mas sekalian. Ada tingkatan. Beberapa tingkatan. Lihat surah Al-Balad. Surah yang ke-90. Surah yang ke-90. Al-Baladu. Ayat yang ke-14. Jalan ke surga itu, kata Allah, Aqabah. Al-Aqabah. Al-Aqabah. Aqabah itu dari segi bahasa, yakni jalan yang ada di bukit. Gunung-gunung. Mendaki gunung. Jalan pegunungan kan naik ya. Menanjak. Jalan itu naik, mendaki. Berbelok-belok. Dan terjal. Aksinya banyak tarata, tanahnya tarata. Mungkin penuh dengan batu-batu kerikil tajam. Dahlah jalan itu mendaki, banyak belok, kona sana kona sini belok, tidak lurus, dan tidak rata, bahkan banyak batu kerikil yang tajam. So kalau kita jalan di atas jalan seperti itu, pasti susah kan? Susah. Kan ada 3 susah di situ. Susah pertama karena jalan itu mendaki. Kita perlu energi lebih, tenaga lebih. Kedua, kona sana kona. Allah susahnya lah. Tak boleh laju-laju lah, tak senang langsung. Banyak kona. Yang ketiga, jalan itu kasau. Banyak kerikil tajam. Aduh, itu Aqabah. Kalau pengguna sehari-hari.
Nah, jalan ke surga itu Allah umpamakan macam Aqabah, sudahlah. Macam mana boleh Aqabah? Tengok di situ. Falak tahamala Aqabah wa ma adrakamal Aqabah. 1, fakku raqabah. Memerdekakan hamba. Jamaah sekalian, ketika seorang hidup pada zaman bahwa mempunyai hamba sahaya, pembantu, itu ada satu kebahagiaan. Ialah bila punya hamba, dan hamba itu boleh disuruh buat apa saja, macam harta lah. Kan banyak membantu. Tiba-tiba, kalau tak ada hamba, susah. Itu kena buat sendiri, dibuat sendiri. Jangan kata Allah, tak ada pembantu pun susah. Sekurang pembantu kita kena bayar dia, kita gaji. Hamba tak boleh, kita tak gaji. Kalau lari kena, ya dia kena dipaksa balik. Kita boleh jual, kita boleh jual. Jadi hamba itu ada harta. Kita memerlukan, orang tuannya memerlukan hamba itu. Kalau tak ada hamba, wah susahlah. Ini tiba-tiba orang itu sanggup memerdekakan tanpa syarat. Bayangkan. Hamba yang masih diperlukan dalam hidupnya untuk meringankan beban hidup, yang masa membelinya dahulu pun mahal, tiba-tiba dimerdekakan tanpa syarat semata-mata karena Allah. Itu berat tuh. Kalau memberikan hamba yang dia sudah tidak memerlukan, itu senang. Tapi memberi hamba yang dia masih perlukan, itu sangat berat. Itu dermawan, itu zuhud yang tinggi. Oke, sekarang tidak ada hamba. Kalau tak ada hamba, adakah kita masih ada peluang untuk menempuh Aqabah, masuk surga? Ada. Allah kata apa? Au it'amun, memberi makanan, fi yaumin, pada hari, pada ketika, pada waktu, dhi masghobah, hari yang ramai manusia kebuluran. Ketika masa atau zaman susah cari makanan, gitulah. Ya, kalau katalah kalau negara itu negara pertanian katakanlah, yang bergantung kepada pertanian, kemarau panjang kata. Sudah 1,5 tahun, 2 tahun tak hujan. Mana boleh tanam? Semua tanaman mati. Yang ditanam mati, yang nak tak boleh. Sehingga hasil mahsul tahun itu tak ada, kosong. Orang hanya makan simpanannya. Simpanan sebanyak mana? Dimakan 1 tahun, licin. Sementara bahan makanan sudah tidak ada. Sehingga orang terpaksa lah makannya sikit-sikit. Banyak orang kelaparan. Bahkan ada yang mati karena kebuluran. Coba. Ini memang masghobah. Masghobah. Memberi makanan kepada dalam masa yang susah. Dalam masa kelaparan. Kita lapar, orang lain lapar, karena lapar. Kita ada makanan. Dan kita sangat memerlukan makanan itu. Karena kita lapar. Tapi kita masih mampu it'am. Itu memberikannya kepada orang lain yang lebih lapar daripada kita. Itu namanya Aqabah. Itu jalan ke surga. Kalau katakan dermawan, itu super dermawan. Kalau katakan zuhud, itu zuhud tingkat tinggi. Tadi yang awal sudah kita ada banyak. Oh ya, saya ada banyak makan nih, saya ada makanan nih. Dan ini banyak lagi, tak apalah. Kami sebenarnya hanya perlukan ini saja. Kami hanya perlukan 2 bungkus. Nah, kami hanya perlukan 2 bungkus. Itu masih ada 4. Nah, itu dermawan. Kita dermawan, itu pun sudah dermawan. Karena kita diberikan pada orang lain yang kita tak perlukan. Yang 4 bungkus sampai dan kita pun zuhud, tapi masih rendah lah. Orang yang Allah sebutkan dalam ayat ini bukan dermawan, super dermawan. Zuhud tingkat tinggi. Ini ada makanan berapa tuh? Ada ini 2 bungkus saja. Oh, 2 bungkus. Oh iya. 2 bungkus. Ya, kami perlukan 2 bungkus saja. Kami perlukan 2 bungkus saya dan ini. Ya, bolehlah untuk
Alas perut, kata 2 bungkus. Tiba-tiba ada orang nak mau kan makanan itu. Lalu kita bersedia memberikan yang sebungkus kepada dia. Sehingga apa yang kita perlukan, yang asalnya mencukupi, menjadi tak cukup. Kan kita perlu 2 bungkus untuk mencukupi keperluan kita. Karena kita sudah berikan 1 bungkus lagi, akhirnya keperluan kita tidak dapat kita cukupi. Separuh aja 50%. Kita dermawan lebih daripada yang pertama tadi. Zuhur kita sudah naik. Sudah naik. Kalau yang pertama tadi kan kita berikan yang 4 bungkus yang kita tak perlukan. Zuhur. Ini kita berikan yang kita masih perlu. Tapi tak semuanya lah. Karena 1 bungkus untuk kita, 1 zuhur. Yang ni akobah ni jamaah sekalian. Kita sebenarnya ada 1 bungkus. Allahu Akbar, 1 bungkus ni tu pun sebenarnya 50%. 1 bungkus tu sebenarnya hanya 50% sebab kita perlu 2. Kita perlu 2 bungkus, sekarang tinggal 1 bungkus, kan hanya 50%. Ada orang pula yang lebih memerlukan, lalu dengan rela hati, senang hati, lapang dada, timbul rasa kasihan. Tak apalah cik, kau makan sajalah. Cik nampaknya sudah 3 hari tak makan ya. Saya baru 1 hari setengah, cik. Tak apalah, nanti saya sekarang masih boleh berjalan, cik. Cik nampaknya dah tak mampu berjalan karena sangat lapar. Awak tengok cerita tu. Tengok dia sudah tidak mampu berjalan, lalu dia bagi supaya mampu bergerak. Kita masih mampu berjalan karena walaupun lapar. Kesediaan kita memberikan seluruh apa yang kita perlukan kepada orang yang lebih memerlukan, itulah it'amun fi yaumin dhi masghab. Itu zuhud paling tinggi. Itu hyper dermawan. Dermawan. Diberikan kepada yatiman da makrobah atau miskinan da matrobah. Pada yatim yang ada hubungan family dan ada pada miskin yang matrobah. Matrobah itu maknanya yang ada hubungan yang sangat miskin lah. Yang matrobah. Kalau ayah Dr. Hamka memahami matrobah itu bertanah daripada panturab. Orang miskin yang bertanah, mana orang miskin yang duduk pun di atas tanah, tikar pun tak ada. Nak tunjuk bagaimana miskinnya, sangat miskin sehingga duduk pun betul-betul di atas tanah tanpa alas. Betul-betul beralaskan tanah, berbumbungkan langit, berlampukan bintang. Itu orang paling miskin. Jadi, Masya Allah, kalau ikut Al-Quran ya mas kalian, dan ikut apa yang diajarkan oleh Nabi, inilah zuhud itu. Ini sunnah yang sangat berat. Nabi bukan hanya zuhud, Nabi ini hyper zuhud. Zuhud paling tinggi. Biasa kan Nabi tidak makan sampai diikat perutnya. Karena Nabi tak sampai hati melihat yang orang lain lebih lapar. Bahasa mudahnya, Nabi lebih rela lapar daripada melihat orang lain lapar. So itu juga saya berikan. Apa yang ada di rumah Nabi ini kan setakat apa yang diberikan oleh rumah keluarga Nabi. Itu pun dalam keadaan yang paling minimal. Sedangkan yang income Nabi, pendapatan Nabi, sangat banyak. Sangat banyak. Ya mas sekalian, jangan pikir Rasulullah ini seorang yang miskin. Nabi ini kaya, punya banyak harta banyak. Sumbernya banyak. 1/6 daripada peperangan itu 1/5 itu Allah berikan kepada Nabi. Kalau ghazwah, ghanimah. Kalau fight 100% untuk Rasulullah. Nabi boleh terima hadiah walaupun tidak boleh menerima sedekah. Nabi ada menyewakan barang. Nabi bekerja. Tetapi penghasilan yang banyak itu Nabi hanya ambil yang daripada yang paling minimum untuk keperluan rumah tangganya. Selebihnya Nabi berikan. So itu Aisyah memberitahu kita, Aisyah radhiyallahu anha, Nabi ini seorang yang
Jud. Ajwadun nas. Manusia yang paling dermawan. Puncak kedermawanan Nabi adalah bulan Ramadan. Kalaulah Aisyah memberitahu kita Nabi itu paling dermawan dan puncak kedermawanan pada bulan Ramadan, macam angin yang berembus, mana Nabi ini kaya, punya banyak benda. Bagaimana mungkin orang yang dikata dermawan tapi miskin? Inilah jud. Inilah zuhud. Inilah yang patut kita warisi juga daripada Rasulullah SAW. Kita tidak boleh hanya mewarisi ajaran Nabi daripada bab amalan zahir. Tidak boleh. Hanya itu. Amalan zahir yang Nabi ajarkan kita wajib warisi. Macam mana Nabi makan? Oh, Nabi makan tangan kanan. Ya, kita warisi lah. Itu warisan daripada Rasul. Itu ajaran. Oh, Nabi baca ini. Oh, Nabi macam ini pakaiannya. Oh, Nabi tidur macam ini. Oh, Nabi tidur seperti ini. Kan? Oh, Nabi bila duduk macam ini. Nabi sholat berdirinya macam ini. Rukuknya macam ini. Itu adalah ajaran Nabi yang mesti kita terima, kita warisi. Tapi semua itu ajaran zahiriyah, amal zahiriyah. Alhamdulillah. Kita wajib terus lakukan. Tapi jangan lupa, Nabi juga mewariskan aspek batinnya, aspek ruhaniyah. Aspek ruhani, aspek hati. Seperti mana zuhud itulah. Sifat kedermawanan Nabi, sikap zuhud Nabi, sifat itu kita tak boleh terlepas pandang ya mas sekalian. Tak boleh terlepas pandang. Mungkin kita sudah ya lumayan lah mencontohi amalan Nabi, segi amalan zahir mungkin sudah lumayan. Tapi coba yang ini. Saya pernah betul-betul waktu itulah. Ya, orang ini kadang-kadang hebat ya. Ada yang sangat hebat bila bercakap. Ketika masih menuntut dahulu. Namanya pelajar punya apa ya kan? Ketika masa pelajar kita tak punya apa-apa. Semuanya kan masih orang tua yang tanggung ya. Orang tua tanggung. Tiba-tiba kata guru itu, dia kata, karena mari kita kembali pada sunnah Nabi. Sunnah Nabi semua. Ya kalah, ya itu sepakatlah bagi sunnah Nabi. Kata si pensarah ni, tapi jangan ikut sunnah Nabi yang senang-senang katanya. Yang senang-senang. Ini nak kembali pada sunnah Nabi hanya yang senang-senang. Ya memanglah senang. Bila sunnah Nabi kena semuanya. Beliau bagi contoh, waktu itu kita tak terbayang karena masih pelajar, tak punya apa-apa. Nabi ini, yang dituhan oleh Nabi sepanjang, rumah Nabi ini kecil. Nabi ini punya rumah, yang ini hanya 4, satu dikata, luak kali lebarnya 4.8 dan 4.6 meter. Dan dalam rumah Nabi ini tak ada apa-apa. Itu gaya hidup Nabi. Karena sunnah ini mana tradisi Nabi yang dilakukan oleh Nabi, yang dilakukan oleh Nabi, kita ikut. Jadi kamu kena berusaha untuk ikut seperti itu. Waktu kita hanya gelak karena tak terbayang kan. Belum punya apa. Iya ya. Jangan ikut sunnah Nabi yang senang-senang aja. Ikut sunnah Nabi yang itu coba. Nabi rumahnya seperti itu. Wah, itu susah itu. Ya maksudnya dermawannya itu kena diikuti semuanya lah. Tidak boleh hanya yang senang-senang, yang pilih-pilih. Ya mas sekalian, namanya itu saja yang saya sampaikan. InsyaAllah kita akan sambung pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita belajar tifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim wal 'asr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.